Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya. Bahwanya akan terjadi Kapolri itu bukan dia, pokoknya. Satu saat akan kita putuskan, tetapi jangan kejar-kejar. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan terhadap KPK. Hasilnya, status tersangka Budi Gunawan gugur dengan sendirinya. Dan kini publik menunggu janji Presiden Joko Widodo yang akan mengambil keputusan setelah ada kepastian hukum. Ya, mengenai... Sepertinya Presiden Joko Widodo, selain menjadi orang nomor satu di negeri ini, dia juga orang nomor satu dalam hal sabar. Jika ditanya mengenai nasib kursi Kapolri, Jokowi selalu meminta semua sabar. Bahkan Jokowi meminta publik untuk sabar dengan menghormati proses hukum yang berlangsung. Masukan ini kan banyak sekali. Masukan dari tim 9 ada, masukan dari One Team Press ada, masukan semuanya sudah saya tampung. Saya ngerti semuanya. Suatu saat akan kita putuskan, tetapi jangan ngejar-ngejar. Kok kapan? Tadi kan baru saya sampaikan, ada proses-proses hukum yang harus kita hormati. Kini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengetok palu. Proses hukum terhadap Komjen Pol Budi Gunawan sudah final. Proses hukum yang hasilnya seharusnya menjadi acuan Presiden Jokowi. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. Kuasa hukum Budi Gunawan O.C. Kaligis dan pengamat Polri Sisno Adiwinoto menegaskan, Presiden Joko Widodo harusnya menghormati proses hukum yang sudah berlangsung, termasuk proses yang diputuskan DPR tanpa menunggu putusan pra-peradilan. Presiden sudah sejak dari awal sebaiknya melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kalau putusan pengadilan mengatakan permohonan BG itu diterima, lantik dong. Nggak ada diskusi lagi. Kalau tidak pun diterima, kalau tadi kan berandai-andai, ya, tetap harus dilantik. Setelah dilantik proses silakan. Iya. Tapi mutlak dia harus dilantik. Mesti dilantik. Kalau dia ngomong kita negara hukum, mutlak itu. Tata negara begitu. Tata negara. Sudah ya, mesti dilantik. Lihat aja, Ratu Atut, gubernur kan, sudah tersangka masih tetap dia gubernur loh. Sampai katanya ingkrah. Benar Pak ya? Iya. Iya. Kini publik menanti janji Presiden Jokowi mengenai nasib Kapolri baru. Apakah akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan atau lebih tergiur untuk mencari calon Kapolri baru? Tim Liputan, Metro TV. Ya, dan langsung saja pemirsa kita bergabung ke Komisi 3 DPR yang saat ini juga sedang berlangsung dan membahas terkait dengan kasus Budi Gunawan serta Abraham Samad. Kita saksikan bersama. Itu bentuk L. Pertemuan di sebelah sana tidak kelihatan kalau saya duduk di depan kamar saya dan dihitung berapa menit saja, berapa detik saya duduk di situ, tidak ada suara sedengar, mungkin tidak mau memperdengarkan kepada saya Pak Cahyo. Ada saya masuk lagi di kamar. Gitulah kira-kira Kakanda, saudaraku. Kalau ada kebohongan yang saya lakukan ini, Tuhan akan melaknat saya ketika saya keluar dari ruangan ini. Insya Allah saya akan mengatakan kejujuran itu. Kalau saya paksakan diriku seakan-akan sok tahu, marah Tuhan, marah Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti Bapak kecewa karena kapan saya ditanya apa sih pembicaranya tidak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo, maka sama halnya saya menampar muka saya sendiri Pak. Insya Allah saya jujur kali ini. Ya. Karena hari esok saya tidak tahu apakah saya masih jujur atau tidak. Kemudian yang keenam, setelah pertemuan ini terblow up di media, apakah saya pernah bertemu dengan Pak Abraham Samad? Jujur,
itulah membuat saya sedih. Sejak pertemuan itu, kemudian lahir kisru ini, saya adalah korban. Kalau saya tahu pertemuan itu melahirkan perpisahan sahabat, maka saya akan mengusulkan jangan terjadi pertemuan. Itulah yang membuat saya bersedih, pimpinan. Sehingga dalam kesedihan saya ini terlihat ketika saya harus berkata jujur di hadapan Bareskrim atau saya harus berbohong. Dikali-dikali dalam pikiran saya, akhirnya saya memutuskan, okelah saya harus jujur sekalipun itu ada perpisahan pertemanan. Tapi saya yakin dan percaya, mudah-mudahan karena saya tahu betul Pak Abraham. Pak Abraham yang saya tahu, yang selama ini saya idolakan, mudah-mudahan dengan kejujuran yang saya lakukan ini tidak menjadi perdebatan atau permasalahan jangka panjang antara saya dengan beliau. Saya berdoa itu. Ini hanyalah karena persoalan kalau saya tidak jujur bohong, maka saya masuk penjara karena melakukan pembohongan di hadapan penyidikan dan di hadapan forum terhormat ini. Itu Pak. Kemudian Pak Weni dari Gerindra, beliau mengesani bahwa seakan-akan tempat saya sudah menjadi tempat pertemuannya Pak AS. Apakah itu betul? Saya menyampaikan ini hanya beberapa kali pertemuan saja dengan orang tertentu dan beliau memilih tempat saya. Itu pun saya tidak tahu, misalnya dari rumahnya menyampaikan misalnya saya mau ke tempat kamu Pri, nanti di tempat kamu saya mau melakukan pertemuan begini, itu tidak ada disampaikan. Nanti setelah sampai Pak di tempat saya baru menyampaikan bahwa ada teman saya mau bertemu, bolehkah saya terima? Boleh, itu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Weni, lama pertemuannya kira-kira berapa? Sekitar 35 menit sampai 45 menit, kira-kira begitulah kira-kira. Tidak, karena saya tidak bisa memastikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Rohut Sitompul. Soal foto, adakah wanita lain ke Kapital? Saya kira pertanyaan ini sama dengan yang dipertanyakan tadi Kakanda Pak Syarifudin Suding, dan saya sudah jawab. Pernahkah, yang kedua, pernahkah Putri Indonesia ke tempat saya? Saya harus tanya nuraniku jujur atau bohong. Pak Ruhut Sitompul, walaupun tidak ada orangnya, nonton. Saya mengatakan sebuah kejujuran, pernah datang sekali. Yang datang tadi siapa? Saya sudah rasa memang dari tadi akan ada banyak pertanyaan soal ini. Pak pimpinan, Pak Beni, pertemuan itu kebetulan saya tidak tahu siapa yang mengajak. Saya tidak ngerti sama sekali siapa yang mengajak awal. Yang pasti beliau pernah datang ke tempat saya, lalu sama prosesnya saya jemput Mbak Putri, dibawa, lalu naik ketemu, hanya makan gado-gado. Saya belikan gado-gado di Pacific Place. Itu tadi bagaimana pembahasan yang saat ini masih berlangsung di DPR. Kita akan bahas dulu pemirsa terkait penetapan
putusan yang baru saja disampaikan pagi tadi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan Budi Gunawan, dan dengan keputusan ini maka status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan telah gugur. Lalu apa pertimbangan hakim dan apa yang akan terjadi pasca putusan pra-peradilan Budi Gunawan? Kita akan langsung membahasnya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, pengamat hukum dan juga mantan Hakim Agung Mansur Kartayasa. Selamat siang Pak Mansur. Selamat siang. Apa kabar? Baik, Mbak. Pak Mansur, mungkin tadi juga sama-sama menyaksikan ya bagaimana putusan yang dibacakan oleh Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian, tetapi pada intinya mengatakan bahwa ini penetapan tersangka Budi Gunawan adalah tidak sah. Bagaimana tanggapan Pak Mansur terkait hal ini? Ya, pertama-tama barangkali perlu kita sampaikan bahwa harus kita hormati putusan hakim pra-peradilan, yaitu Saudara Sarpin Rizaldi, sebagai bagian dari proses yudisial yang harus diikuti di dalam penanganan satu perkara di pra-peradilan. Ya, putusan dari Hakim Sarpin Rizaldi ini, kalau kita lihat tadi, ini telah mempertimbangkan berbagai hal. Yeah. Yaitu yang berkaitan dengan dasar-dasar dan alasan putusan dari saudara yang disampaikan oleh Sarpin Rizaldi. Nah, demikian maka sebagai suatu putusan, maka putusan pra-peradilan ini telah disampaikan dengan sah oleh saudara Sarpin Rizaldi sebagai hakim yang bertugas. Ya, tetapi dari sejumlah pertimbangan tadi yang Anda sampaikan sebelum memutuskan, ada sejumlah pertimbangan juga diantaranya dalil gugatan pihak pemohon, dalam hal ini adalah pihak Budi Gunawan, dan juga ada jawaban juga atas gugatan dari pihak termohon yaitu KPK, dan juga mempertimbangkan juga bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik itu pihak KPK maupun pihak Budi Gunawan. Dari sejumlah pertimbangan yang diolah oleh hakim ini, Anda melihat apakah ini sudah melalui proses yang benar? Iya, kalau kita melihat dasar dan alasan yang disampaikan oleh saudara Sarpin Rizaldi, yaitu dengan melihat bukti-bukti yang diajukan, baik oleh pihak pemohon maupun termohon, ya, yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan dari pihak penggugat, maka Hakim Sarpin Rizaldi telah sampai pada kesimpulan bahwa permohonan penetapan tersangka terhadap pemohon Budi Gunawan itu beralasan dan dapat dibuktikan. Nah, namun demikian barangkali tentunya putusan ini memang berdasarkan ketentuan pasal 83 ya, KUHP dinyatakan bahwa putusan pra-peradilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding kecuali terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan. Jadi sifatnya final? Sifatnya final khusus untuk kecuali terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan. Nah, dari pertimbangan Hakim Sarpin Rizaldi dinyatakan bahwa penetapan tersangka ini bagian dari proses penyidikan. Nah, dengan demikian bisa ditafsirkan apakah ini juga merupakan proses yang berkaitan dengan penghentian penyidikan. Nah, sehingga masih bisa dilakukan upaya hukum banding. Begitu. Jadi masih tidak tertutup kemungkinan bagi pihak termohon yang dikalahkan untuk mengajukan upaya hukum, khususnya yang diatur di dalam pasal 582 KUHP itu bisa diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum. Kalau untuk kasasi biasa dan untuk PK memang ini agak berat karena seperti PK itu diajukan oleh
terpidana atau ahli warisnya. Nah ini kan belum ada yang dinyatakan sebagai terpidana. Nah mekanismenya bagaimana Pak Mansur jika KPK sebagai pihak termohon dalam hal ini ingin mengajukan upaya hukum lanjutan setelah keluarnya vonis putusan sidang pra-peradilan Budi Gunawan ini, mekanismenya ke depan seperti apa? Ya saya kira tadi yang diatur di dalam KUHP itu adalah kasasi demi kepentingan hukum. Jadi menurut hemat saya ini bisa dicoba oleh KPK. Ya, memang prosesnya dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ke Mahkamah Agung. Persyaratannya apa untuk KPK bisa melanjutkan sampai ke proses hukum itu? Ya, tentunya di sini ada hal yang luar biasa bahwa kasasi ini dilakukan demi kepentingan hukum. Nah, kalau KPK dan publik beranggapan bahwa demi kepentingan hukum masalah ini perlu diangkat ke dalam satu proses pada tahap Mahkamah Agung, maka KUHP sebagai sumber dan dasar hukum memberikan peluang lembaga seperti ini. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Mansur untuk kedepannya juga, ini kan tadi dari poin-poin putusan yang dibacakan oleh Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian, menyatakan surat perintah penyidikan nomor 030101/2015 dan seterusnya dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karenanya penetapan aku tak punya kekuatan mengikat. Nah, terkait penetapan tersangka setelah adanya putusan dari sidang pra-peradilan ini, kedepannya apakah juga nanti bisa KPK menetapkan kembali yang sudah dinyatakan gugur status tersangkanya, ditetapkan kembali status tersangka? Ya, tentunya kalau berkaitan dengan fakta yang lain, sesuai dengan fungsi dan wewenang KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Fakta yang lain artinya bisa saja. Bukan yang saat ini disampaikan. Iya, tentunya harus dengan fakta yang berbeda karena kemarin kan penetapan tersangkanya dalam kaitan dengan masalah rekening. Ya, nah itu tentunya kalau dengan fakta lain saya kira secara teoritis itu bisa saja dilakukan. Ya, tentunya terpulang kepada KPK sejauh mana mereka institusi ini memiliki bukti-bukti yang lain yang berkaitan dengan pemohon atau mantan pemohon dalam hal ini. Artinya dari proses juga ini akan mengulang lagi dari awal begitu Pak Mansur? Saya kira suatu proses itu tentunya memang harus dari awal dimulainya dengan tahap penyelidikan, ya, kemudian dikumpulkan alat-alat bukti sehingga diperoleh satu bukti permulaan yang cukup, ya, dan seterusnya itu. Jadi tetap berlaku proses penyelidikan dan penyidikan yang bisa dilakukan oleh institusi penyidik atau penyidik. Baik, Pak Mansur, ada beberapa orang juga yang mempermasalahkan dengan pengambilan keputusan hakim tunggal begitu. Nah, untuk sidang pra-peradilan dan untuk bobot kasus dalam arti kasus saat ini yang memang memiliki sorotan dari publik dan banyak pihak begitu tajam, apakah wajar jika hakim di sini yang diturunkan hanya hakim tunggal? Memang ketentuan hukum acara di dalam KUHP bahwa lembaga pra-peradilan itu disidangkan oleh hakim tunggal. Ya, itu sudah ketentuan hukum acara, Mbak. Jadi tidak bisa itu dirubah kembali menjadi misalnya majelis, nggak bisa. Ya. Oke, baik, kita juga nanti akan melihat bagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh KPK, namun kita akan lanjutkan dulu ini perbincangannya. Lalu ada satu poin putusan hakim juga tadi yang disampaikan oleh hakim mengenai penetapan tersangka dan juga penyidikan tidak sah dan juga membebankan biaya negara kepada negara sebesar nihil. Dan yang ingin saya tanyakan juga mengenai pertimbangan hakim terhadap jabatan Budi Gunawan sebagai Karobingkar SSDM Polri yang diemban Budi Gunawan kita tahu tahun 2004 hingga 2006 ya Pak Mansur, ya, ini dinyatakan tidak termasuk dalam objek yang diatur dalam Undang-Undang KPK, dinyatakan begitu tadi salah satu pertimbangannya. Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau saya melihat Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang Tipikor itu dinyatakan apabila kita hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, itu yang dikatakan penyelenggara negara itu adalah pejabat negara
yang melaksanakan fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, dalam kaitan dengan atau pejabat lain, ya, yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, jadi menurut hemat saya setiap jabatan, ya, meskipun tidak memiliki atau tidak berkualifikasi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun merupakan pejabat lain yang berhubungan dengan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, itu termasuk penyelenggaraan negara. Dan untuk jabatan yang ketika itu diemban oleh Budi Gunawan, apakah ini memang tidak termasuk dalam objek yang diatur dalam Undang-Undang KPK? Karo Bingkar. Iya, Undang-Undang KPK juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Ya, itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Dan kita mengetahui di dalam satu institusi itu ada komponen yang disebut dengan komponen penunjang, supporting unit dari fungsi-fungsi yang utama. Nah, jadi saya kira misalnya di dalam bidang pendidikan itu kan digunakan untuk fungsinya untuk menghasilkan orang, individu, petugas yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, begitu. Nah itu, jadi ini supporting unit ini penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi tadi dalam bidang eksekutif, legislatif. Jadi kalau melihat ini, maka dia masuk dalam penyelenggaraan negara. Masuk dalam penyelenggaraan negara. Kalau melihat rumusan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, meskipun dia tidak merupakan pelaksana langsung dari fungsi-fungsi yudikatif atau eksekutif atau legislatif. Oke, baik. Nah, lalu dengan ini juga kemarin menimbang beberapa hal tadi seperti yang saya katakan, dalil gugatan dari pihak pemohon dan juga jawaban juga dari pihak termohon KPK, dan ada juga bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Nah, sepengamatan dari Pak Mansur sendiri dari bukti-bukti serta saksi yang juga sudah menyampaikan keterangannya kepada Hakim Sarpin ini, apakah semuanya sudah cukup bukti? Dengan adanya putusan ini, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, menurut Pak Mansur ini apakah sudah cukup bukti-bukti yang disampaikan kemarin? Ya, untuk bisa menilai itu tentunya harus kita membaca amar putusannya secara lengkap, Pak. Tidak bisa kita menilai hanya berdasarkan media saja, ya. Itu harus membaca putusannya secara lengkap, itu, Pak. Baru kita bisa memberikan satu penilaian apakah ini memang sudah diperoleh alat bukti yang cukup untuk bisa menyatakan bahwa gugatan, dalil gugatan ini telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang memenuhi syarat secara hukum sehingga dikabulkan. Ini harus dilihat dulu bagaimana putusan lengkap daripada Hakim Sarpin ini. Oke, baik. Dan berarti dalam hal ini KPK jika keberatan dengan putusan hari ini, masih ada kesempatan untuk mengambil langkah kasasi demi kepentingan hukum tadi? Saya berpendapat demikian, karena KUHAP memberikan sarana untuk itu. Prosesnya apakah akan sama, Pak Mansur, dengan proses sebelumnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan oleh Jaksa Agung. Tentunya KPK harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Nah, tentang hal-hal apa saja, bahwa ini demi kepentingan hukum, bahwa perlu dilakukan upaya kasasi. Itu kasasi demi kepentingan hukum. Ini KUHAP memberikan satu lembaga ini tentunya bisa digunakan. Itu. Batas waktunya berapa hari atau? Itu tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi oleh waktu. Kita lihat ketentuan pasal yang bersangkutan yang saya sebut tadi, itu tidak membatas waktu, tapi tentunya perlu dipersiapkan dengan baik dengan melakukan koordinasi dengan kejaksaan, begitu. Oke, ada pertimbangan-pertimbangan khusus apakah kalau melihat dari hasil tadi menurut Pak Mansur, haruskah KPK kemudian melanjutkan sampai ke tahap yang tadi Anda sebutkan, tahap kasasi demi kepentingan hukum? Atau ada pertimbangan lain misalnya yang bisa secara hukum bisa menjadi pertimbangan? Ya, atau itu hanya satu-satunya jalan? Ya, saya kira itu tentunya pimpinan KPK, institusi KPK sendiri yang memang
berpendapat bahwa itu perlu dilakukan, tentunya apabila memang dipandang perlu, apalagi bagi para pegiat korupsi dan anti korupsi, demikian pula dalam konteks upaya pemberantasan korupsi yang perlu terus dilakukan. Ya, dalam momentum sekarang ini saya kira langkah itu menurut hemat saya cukup baik untuk dilakukan. Bisa diambil ya. Oke, baik, kita juga nanti akan menantikan bagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kita harus jeda dulu sejenak, Pak Masyur, jangan kemana-mana. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan segera kembali sesaat lagi.